Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-10 berkaitan tentang model bisnis. Model bisnis yang kita bahas adalah waralaba. Waralaba adalah salah satu cara bagi pebisnis untuk melakukan ekspansi ketika modalnya dari perusahaan terbatas. Jadi butuh partner, butuh dana dari luar, butuh eh, pertumbuhan bisnis sehingga model ini dipakai, model franchise. Dan kita bahas pengertian waralaba terlebih dahulu. Jadi waralaba merupakan suatu sistem distribusi ya, di mana pemilik bisnis yang semi mandiri membayar iuran dan royalti kepada induk. Kenapa semi mandiri ya? Tidak sepenuhnya kita mulai dari awal lagi. Bagi yang pebisnis-pebisnis baru, bisa menggunakan sistem dari bisnis yang sudah ada. Kenapa dibilang semi ya? Kita tidak bisa menyerahkan total, kita juga harus mengawasi tentang jalannya waralaba. Mulai dari mencari pelanggan gitu ya, dan memastikan bahwa setiap harinya tetap buka. Tetap ada SDM yang menjalankan bisnis itu, sehingga apa yang kita inginkan dari waralaba tersebut, yaitu keuntungan yang dijanjikan itu atau yang diinginkan tercapai. Karena kenapa? Waralaba itu ada cost of fund, biayanya bagi terwaralaba itu apa saja? Membayar iuran dan royalti kepada induk. Kepada induk perusahaan pewaralaba untuk mendapatkan apa? Hak menggunakan merek dagang. Jadi pewaralaba ya memberikan merek dagang yang cukup kuat kepada pebisnis baru atau pebisnis yang mengambil waralaba. Nah, maka dari itu syarat untuk melakukan waralaba paling tidak merek itu sudah berjalan 10 tahun ya. Jadi bisnis waralaba kalau bisa sudah teruji selama 10 tahun dan menjual barang atau jasanya itu unik ya, berbeda ya terhadap yang lainnya dan juga mampu uh, terjual dengan sangat baik ya. Jadi kalau misalnya bebek ya bebeknya sudah cukup terkenal sehingga brandnya itu uh, bisa bisa menarik pelanggan untuk datang dan seringkali menggunakan format dasar sistem yang sudah terukur, sudah punya SOP yang dimana terwaralaba harus mengikuti sistem tersebut atau SOP tersebut. Waralaba memberikan penelitian pasar. Nah, setiap uh, cabang atau waralaba yang akan melaksanakan bisnisnya pasti franchise atau pebisnis waralaba melakukan penelitian pasar ya. Penelitian pasar untuk memastikan bahwa daerah tersebut layak untuk didirikan usaha. Mulai dari potensi pasar ya, mulai dari kemampuan dari pelanggannya, dan juga tingkat strategis berkenan tentang tempat, lokasi. Sistem bisnisnya yang telah teruji ya, brandnya yang kuat, nah ini nama yang juga telah dikenal. Jadi kalau pebisnis baru yang peraknya belum terkenal ya, janganlah mencoba-coba untuk mewaralabakan karena kasihan nanti yang terwaralaba ya. Mereknya belum dikenal, sistemnya juga belum teruji, produknya juga tidak laku terjual akhirnya. Terwaralaba memberikan pertama ya biaya awal waralaba ya, royalti secara terus-menerus biasanya bisa tahunan ya, franchise fee, ada juga namanya royalti. Jadi kalau franchise fee itu biasanya
pembelian merek ya, 5 tahun, 1 tahun, ya bisa 10 tahun, itu bicara tentang mereknya, sedangkan royalti itu bicara tentang sistem yang dijalankan oleh waralaba. Kita harus membayar sesuai dengan omsetnya. Misalnya royaltinya 1%, 2% dari omset. Seperti itu. Jadi bedakan antara franchise fee yang berkenaan tentang merek dengan sistem. Sistem juga terkena biaya royalti, sedangkan bicara merek itu terkena franchise fee. Jenis-jenis waralaba ya, ada waralaba merek, ya, ada waralaba distribusi produk, ada waralaba murni ya. Jadi hanya mereknya saja yang kita gunakan, namanya trade name franchising. Ada yang waralaba distribusi produk ya, produk distribusi franchising, kita diberi hak untuk merek tertentu untuk menjual barang tersebut. Dan ada namanya waralaba murni, pure financing, yang semua dilaksanakan oleh pewaralaba pelaksanaannya. Contohnya ya Indomaret, Alfamart ya, teman-teman tinggal memberikan sejumlah uang ya, nanti semua dilaksanakan oleh pewaralaba. Keuntungan membelinya apa? Dari dukungan dan pelatihan manajemen ya, tentu saja daya tarik merek ya, intangible asset ini merek. Merek itu adalah mindset atau merek yang ada di kepala pelanggan. Kalau pelanggan itu semakin mengetahui merek tersebut, kemudahan untuk terjadinya penjualan besar. Standarisasi kualitas barang dan jasa yang dijual, program periklanan secara nasional, mungkin dunia juga, bantuan keuangan bisa saja dibantu ya sama pewaralaba, mungkin saja dengan melakukan kredit di bank di berikutnya. Ketika memang untuk yang pertama, kedua, ketiga dari terwaralaba itu sukses dalam menjalankan bisnisnya, bisnis-bisnis berikutnya bisa menggunakan bantuan keuangan dari bank, dan pewaralaba akan membantu itu karena pewaralaba adalah apa namanya, yang memegang mereknya gitu ya, sehingga membantu terwaralaba untuk mengajukan dananya ke bank. Produk dan format bisnis yang sudah terbukti, makanya harus paling nggak minimal 10 tahun lah terujinya, sehingga produknya benar-benar sudah teruji, terjual di pasar. Pemusatan daya beli ya, dengan menjamin setiap pewaralaba itu dalam radius tertentu itu diberikan hak untuk menjual barang tersebut di daerah tersebut. Kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, itu juga merugikan terwaralaba ya. Peluang sukses lebih besar ya daripada pebisnis baru ya, tidak tahu produknya laku terjual atau tidak, mereknya juga masih baru, otomatis merek yang sudah kuat sama sistem yang sudah bagus dan apa namanya, barang yang berkualitas ya, yang sudah teruji pasar, tentu saja peluang sukses lebih besar. Nah, kerugian membeli waralaba, ada nggak sih kerugiannya? Ya ada. Ada beberapa tentu saja yang konsisten yang harus kita lakukan, itu membayar iuran waralaba. Atau kita membeli merek dengan jangka waktu tertentu, namanya franchise fee. Sedangkan royalti itu adalah membeli sistemnya. Jadi setiap bulan kita harus membayar tentang royalti. 1 atau 2%, mungkin sampai 3% tentang dari omset ya, berkenaan tentang uh, membeli sistemnya. Sedangkan mereknya itu bisa 5 tahun kita beli mereknya. Atau ada yang tahunan gitu ya. Jadi tergantung dari
pembelian barang jangka waktunya. Mengikuti operasi standar. Kita harus mengikuti standarisasi dari pewaralaba. Nggak bisa terwaralaba itu melakukan operasionalnya sendiri. Batasan dalam pembelian ya, jadi diatur kita pembelian barangnya sesuai dengan stok dan barang-barang tertentu saja yang digunakan untuk penjualnya. Jadi karena pembeliannya dibatasi, otomatis lini produknya juga terbatas. Dan ada syarat kontrak yang harus kita patuhi dan dilakukan pembaruan tiap jangka waktu tertentu. Program pelatihan tidak semuanya memuaskan ya, ada yang tidak memuaskan. Ya, memang tidak semua pelatihan itu bisa menghasilkan hasil yang bagus. Jadi butuh sebetulnya pengujian dari program pelatihan juga. Program pelatihan itu melatih skill dari karyawan, melatih menjual atau melatih strategi penjualan kepada ownernya atau pemiliknya ya, agar bisa sesuai dengan yang diinginkan dari pewaralaba maupun pewaralaba. Tapi tidak semuanya bisa baik ya. Yang dilakukan juga berikutnya adalah waralaba adalah kejenuhan pasar ya. Jadi semakin banyak waralaba seperti Indomaret, Alfamart itu jenuh nanti pasarnya. Semakin banyak penyerap market ya. Dan itu akan mengganggu dari bisnis kita. 10 mitos dari waralaba. Pertama, waralaba merupakan cara paling aman dan tidak pernah gagal. Tidak benar ini ya. Ini mitos. Waralaba juga bisa gagal. Yang kedua, membuat waralaba dengan sedikit uang dari perkiraan waralaba. Tidak ya. Membuat waralaba itu biayanya mahal. Mulai dari sewa gedung, barang yang ada di dalamnya, dan bayar franchise fee merek 5 tahun langsung di depan ya, dan sebagainya, dan cukup mahal. Jadi harus menyiapkan tidak hanya biaya yang tertera di perjanjian, itu ada banyak ketika menjalankan kayak umbul-umbul dan sebagainya ya. Iklan itu juga harus disiapkan. Semakin besar organisasi, semakin sukses usahanya. Belum tentu juga ya. Karena semakin besar organisasi juga daya rentangnya juga semakin panjang, dan juga terhadap kita ya, kadang sebagai waralaba bisa terabaikan ya, karena tidak uh, di dilihat secara terus-menerus sama induk perusahaan, atau dipantau, diawasi, dipastikan bisnisnya jalan oleh induk perusahaan. Gunakan lapangan perusahaan bisnis waralu dan sisanya gunakan kemampuan pribadi. Nah, ini kita kemarin belajar tentang suksesnya McDonald, Starbucks ya, Yum Brand dan sebagainya. Rupanya kemampuan pengusaha itu yang didahulukan. Jadi bukan duit orang lain. Duit orang lain itu atau bisnis waralaba itu bagi pengusaha adalah pilihan, pilihan ketika memang di tempat tersebut itu tidak bisa membuka usaha sendiri. Terus yang kedua, ketika pengusaha tidak punya modal. Jadi dahulukan menggunakan kemampuan pribadi kalau atau kemampuan perusahaan ketika memang bisnisnya bagus. Jangan menggunakan dana dari luar 80% bisnis waralaba. Sisanya baru kemampuan pribadi, kebalik. Yang harus dilakukan adalah lebih banyak menggunakan kemampuan dana perusahaan daripada menggunakan dana orang lain. Karena resiko dengan dana orang lain ya kita harus menjamin bahwa bisnisnya jalan dan kita harus berbagi keuntungan. 10 mitos dari waralaba berikutnya.
semua waralaba sama. Enggak. Waralaba itu harus punya keuntungan, punya sesuatu hal yang berbeda. Kalau tidak berbeda dengan yang lainnya ya tentu saja tidak menarik untuk dibeli. Tidak perlu menjadi manajer yang aktif, tidak hadir tetapi sukses. Jadi ada ini mitos ini ya. Bisnis jalan, pebisnisnya jalan-jalan ini tidak benar ya. Kalau ingin sukses bisnisnya ya pebisnisnya harus all out untuk bisa membesarkan bisnisnya. Perwaralaba juga bertanggung jawab terhadap membesarkan bisnisnya. Setiap orang bisa menjadi pewaralaba yang sukses. Ya tidak selalu ya, karena banyak juga waralaba yang tutup. Sekelas Starbucks aja juga ada yang tutup. Dan kita memastikan bahwa bisnis kita seharusnya jalan. Waralaba merupakan cara paling murah memulai bisnis. Ya nggak juga ya. Kalau bisa mulailah bisnis dengan modal yang seadanya. Jalan bisnis. Kadang juga menggunakan dana orang lain juga boleh. Jadi kita misalnya di era pandemi ini ya menjual obat herbal gitu ya dengan sebagai distributor. Itu banyak tuh distributor yang menggunakan produk dari produsen menggunakan sistem konsinyasi. Jadi uh, bayar produknya ketika terjadi penjualan. Jadi kita tanpa pukulan barang. Jadi kita menggunakan modal orang lain bisa. Jadi nggak selalu waralaba, dan waralaba itu mahal ya dalam dalam uh, menjalankan bisnisnya. Pewaralaba akan menyelesaikan masalah karena kita telah membayar royalti. Enggak. Yang bisa menyelesaikan masalah franchise atau waralaba adalah kita sendiri sebagai pebisnis waralaba. Sebagai terwaralaba ya, yang mengambil merek tersebut. Ya, pewaralaba kan sudah memberikan sistem, pewaralaba sudah memberikan produk yang teruji pasar, pewaralaba juga memberikan uh, bantuan SDM dan sebagainya agar bisa dijalankan ya dengan menggunakan rekrutmen. Tetapi yang memastikan bisnisnya jalan ya terwaralaba itu sendiri. Setelah buka waralaba dapat melakukan segala sesuatu dengan yang saya inginkan. Ya nggak bisa, karena waralaba itu kan uh, sistem yang sudah dibangun sama pewaralaba. Jadi terwaralaba tidak bisa seenaknya memasukkan produk baru, menjual dengan barang-barang baru. Tidak bisa, harus menjual barang-barangnya atau merek atau produk yang sudah distandarisasi. Termasuk melakukan operasional juga sesuai standar. Penjual juga ada proses sesuai standar. Dan waralaba itu sudah ada dari tahun 50 ya. Dan sekarang sudah ada organisasinya di Indonesia maupun di Amerika ya. Bahkan seluruh dunia itu ada yang mengatur tentang franchise investor law. Jadi hukum tentang franchise. Nah ini regulasinya kalau di Amerika ya. Isi mensyaratkan waralaba untuk membuka informasi rinci mengenai informasi mereka pada pertemuan kontrak atau pelaba 10 hari sebelum kontrak ditandatangani atau sebelum ada pembayaran apapun. Jadi semuanya harus dibuka sama pewaralaba sehingga terwaralaba tidak merasa ditutup-tutupi atau dirugikan karena ada informasi yang tidak diberikan oleh pewaralaba yang mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang. Tujuan membantu calon terwaralaba terhadap perjanjian waralaba untuk memperkenalkan ya dalam dokumen pengungkapan. Jadi penting ya agar tidak ada yang ditutupi. Nah ini organisasinya dimodifikasi sekarang berubah menjadi dulunya FTC ya, sekarang jadi UFOC, dulunya Federal Trade Commission, sekarang berubah menjadi Franchise Organization Council. Nah,
Cara membeli waralaba, mengevaluasi diri sendiri dulu. Kita itu passionnya itu di bisnis apa, senang nggak tentang bisnis itu, terus kita mampu nggak untuk all out dalam bisnis tersebut. Jadi mengevaluasi diri sendiri. Begitu melakukan penelitian pasar, tidak sembarangan membeli ya. Di sana memang butuh atau tidak produk tersebut atau jasa tersebut di lingkungan tersebut. Pertimbangan pilihan-pilihan waralaba, pilih 100 waralaba gitu ya. Terus diseleksi menjadi 10, terus dilakukan survei dari 10 waralaba tersebut benar tidak yang dijanjikan, baru pilih 3 yang terbaik ya. Dan dari 3 itu baru kita bicara tentang kepewaralabanya, mencoba untuk menjajaki. Dari 3 itu kalau bisa pilih 1. Jadi ada prosesnya 100 ya, kita melakukan analisis menjadi 10. Dari 10 kita lakukan penelitian pasar, apakah benar bagus dalam penjualan. Dari 10 itu kita langsung pilih 3 dan kita bicara dengan pewaralabanya. Apa-apa yang menguntungkan kita, apa yang merugikan kita, hak dan kewajibannya apa. Gitu. Dari 3 itu bisa kita putuskan 1. Jadi jangan sampai kita memutuskan langsung tanpa ada benchmark. Nah, dapatkan salinan dari perjanjiannya, berbicara dengan pihak yang membeli waralaba, berbicara dengan pihak yang membeli waralaba. Jadi, bisa juga dalam penelitian pasar itu kita ngobrol dengan orang yang sudah buka dengan waralaba sebelumnya. Gimana omsetnya, gimana cara pembelian produknya, dan sebagainya. Nah, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bukan sulit ya, yang memang nantinya bisa terjadi masalah ketika membeli waralaba. Dan akhirnya tentukan pilihan kita dari 3 yang terbaik itu. Nah, ini waralaba melalui 3 gelombang ya, tahun 70-an, tahun 80-an, dan sekarang. Seperti itu. Sampai saat ini. Ada perubahan wajah waralaba trennya. Sekarang menggunakan marketingnya secara nasionalnya adalah dulu konvensional, sekarang menggunakan digital. Banyak yang menggunakan digital. Dan waralaba ada yang multiple unit, ada beberapa produk gitu ya, dan jasa. Peluang internasional bisa membuka di luar dari wilayah kita. Lokasi lebih kecil dan non-tradisional. Waralaba konversi ya, bisa saja kita membeli waralaba yang sudah jalan, yang sudah omsetnya bagus, kita beli ya. Teman-teman kalau misalnya membeli waralaba, contohnya yang minimarket ya, atau supermarket, tidak perlu dari baru ya, bisa saja membeli yang sudah jalan. Ada waralaba konversi, ada waralaba utama. Nah, ini kalau ini mulai dari awal. Waralaba utama itu kita punya gedung ya, dijadikan bisnis waralaba. Dan ada yang waralaba yang kombinasi atau multi merek. Oke, hari ini kita melakukan pembelajaran tentang waralaba ya. Teman-teman silakan menjawab diskusi ya, di kolom diskusi, yang dimana ini sebagai absen kuliah. Apa sih keuntungan dan kerugian dari model bisnis waralaba ini menurut Anda? Keuntungannya apa, kerugiannya apa, gitu ya, di e-learning. Saya kira itu saja kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.